Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas informasi terkait tabel linearitas untuk calon peserta PPGDJ tahun 2022. Nah, informasi ini saya berikan kenapa? Karena sebentar lagi akan ada seleksi administrasi untuk pemilihan bidang mapel untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di gambar ini adalah salah satu contoh perbaikan ajuan di mana terdapat pilihan mapel pilihan tidak linier. Nah, yang dimaksud linier sendiri adalah Bapak Ibu nanti mengambil mapel bidang studi PPG itu adalah harus sesuai dengan tabel linearitas dengan ijazah S1 atau D4 yang dimiliki, ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini menentukan berhasil atau tidaknya teman-teman untuk lolos dalam seleksi administrasi PPG, gitu ya. Saya akan contohkan, ini ada pertanyaan dari teman saya, Pak Bambang. Pagi Mas, saya mau tanya, saya S1 Teknik Elektro arus kuat yang diupload di Dapodik, mengajar di SMK pada program keahlian Teknik Komputer dan Informasi. Dan kompetensi keahlian saya adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Pertanyaan saya, apakah S1 Teknik Elektro linear dengan bidang Teknik Komputer dan Jaringan? Di mana pada pilihan S1 D4 tidak ada S1 Teknik Elektro, yang ada hanya pendidikan Teknik Elektro atau arus remah, gitu ya. Jadi ini saya harus jawab. Nah, untuk menjawab ini dasarnya adalah teman-teman harus melihat yang namanya tabel linearitas kualifikasi S1 atau D4 dengan program studi PPG dalam jabatan. Di sini dijelaskan linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S1. Nah, ini penting teman-teman ini ya, garis bawahi. Nah, ini ya. Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara program studi pada ijazah S1 atau D4 dengan program studi PPG dalam jabatan. Nah, ini ya, ini adalah patokannya. Guru mata pelajaran umum di TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan MAK, dan SLB. Ya, ini adalah pelajaran umum. Jadi contohnya adalah gini, ya. Jadi kalau seorang guru, dia adalah guru TK, nah ya, dia itu akan mengambil. Kalau seorang guru TK, dia itu akan mengambil bidang studi PPG-nya adalah guru kelas TK. Nah, ini sudah jelas jenjangnya adalah TK. Kode linier sertifikasinya adalah 020. Nah, jurusan-jurusan dari lulusan S1 atau D4 yang bisa memilih bidang studi PPG guru kelas TK itu adalah ini, gitu ya. Jadi kalau guru-guru berasal dari lulusan BK, bimbingan dan konseling, psikologi, PGRA, PGTK, PG PAUD, atau pendidikan luar biasa, pendidikan khusus, linier ketika teman-teman memilih dan mengajar di TK dan mengambil bidang studi adalah guru kelas TK untuk PPG-nya. Itu ya. Nah, ini juga begitu juga untuk guru kelas SD. Nah, begitu juga dengan teman-teman dari guru SD ya. Guru SD juga seperti itu. Nah, guru SD jenjang ijazah S1 yang linier yang bisa memilih program bidang studi PPG sebagai guru SD adalah dari teman-teman PGSD, PGMI, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Tadris Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Matematika, Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus, atau teman-teman dari Psikologi, gitu ya. Jadi mohon diperhatikan teman-teman, sesuaikan dengan ijazah kita, dengan jenjang kita, dengan bidang studi PPG yang nanti akan kita ambil, gitu ya. Nah, ini ada banyak yang lainnya juga. Saya akan mencontohkan beberapa hal yang spesifik ya. Nah, ini juga dengan mapel-mapel yang lain, teman-teman harus mencocokkan ijazah yang teman-teman miliki dengan jenjang yang bisa diampu dan bidang studi yang nanti akan diambil, gitu ya. Nah, misalnya untuk teman-teman yang nanti mengambil seni budaya ini contohnya ya, ini adalah bidang studi seni budaya. Nah, teman-teman nanti untuk seni budaya sendiri, teman-teman bisa mengampu atau mengajar di jenjang SMP, SMA, atau SMK, gitu ya. Karena seni budaya mapelnya itu bisa diajarkan di 3 jenjang yang ini. Nah, teman-teman yang bisa mengambil bidang studi PPG seni budaya itu banyak sekali, gitu ya. Jadi ini semua ini bisa digunakan untuk mengambil bidang studi yang namanya seni budaya.
Nah, terkait pertanyaan seperti ini yang punya Pak Bambang, beliau ini adalah teknik elektro. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Bambang ini, apakah S1 teknik elektro linear dengan bidang teknik komputer dan jaringan, di mana pada pilihan S1 D4-nya tidak ada S1 teknik elektro. Nah, ini ya. Jadi kalau kita berdasarkan yang namanya tabel linearitas ini, di sini disebutkan bahwa ada yang namanya S1 teknik elektro, gitu ya. Nah, teknik elektro ini sendiri, ini sebenarnya tidak linear dengan teknik komputer dan jaringan ya. Teknik elektro sendiri itu linearnya dengan teknik ketenaga listrikan, gitu ya. Jadi untuk kasus Pak Bambang ini, beliau bertanya apakah beliau itu linear dengan TKJ ya. Di sini itu tidak linear ya. Jadi bidang yang bisa diambil atau linear itu adalah berurusan dengan teknik ketenaga listrikan, di mana salah satunya adalah sesuai dengan ijazah beliau ini adalah masuk di sini adalah teknik elektro. Gitu ya. Nah, jadi dasar teman-teman untuk memilih dan menyocokkan dengan mapel yang akan diampu dengan mapel yang sekarang diajarkan di sekolah itu adalah harus sesuai dengan bidang studi yang ada pada ijazah S1 atau D4 gitu ya. Kenapa? Karena nanti ketika diverifikasi oleh tim LPMP yang disesuaikan itu adalah kecocokan mapel bidang studi PPG dengan ijazah yang diambil untuk saat ini. Nah, untuk kasus Pak Bambang yang ketika bertanya apakah linear dengan TKJ, kenapa tidak linear? Karena di TKJ sendiri juga tidak ada, gitu ya. Saya akan cari. Nah, di sini sendiri untuk teknik komputer dan jaringan, ini masuknya adalah di rumpun yang namanya saat ini adalah teknik komputer dan informatika ya, atau TKI. Nah, di mana di TKI itu terdapat RPL, TKJ multimedia dan SIJA. Nah, di sini tadi pertanyaannya adalah punya Pak Bambang itu adalah S1-nya adalah bukan dari kependidikan atau non kependidikan teknik elektro. Sementara kalau dilihat di syarat sini, syarat yang diizinkan itu adalah pendidikan teknik elektro arus lemah ya. Nah, sini memang ada elektro tetapi ini adalah yang jenjangnya dari pendidikan. Sementara punya Pak Bambang itu adalah dari yang namanya beliau itu adalah S1 teknik elektro ya. Dia kebetulan arus kuat. Nah, sementara kalau kita lihat di sini yang diperbolehkan itu adalah pendidikan teknik elektro arus lemah. Dan ini adalah yang dari kependidikan. Berarti tidak bisa dari yang namanya non kependidikan. Nah, di sini TKJ sendiri, multimedia, RPL, dan SIJA ini sendiri itu dapat diampu atau diambil karena nanti jadinya rumpun teknik komputer informatika yang berhak untuk mengambil bidang studi PPG ini adalah teman-teman dari lulusan ijazah S1-nya adalah ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat sampai animasi ya. Jadi kalau teman-teman lulusan dari teknik elektronika, teknik elektro, ilmu komputer, pendidikan teknik informatika. Nah, di sini juga jelas ya teman-teman lihat di sini. Ini ada pendidikan teknik informatika, kemudian di sini ada teknik informatika. Nah, ini adalah lulusan pendidikan teknik informatika bagi teman-teman yang memang masuk kejuruan untuk yang namanya pendidikan. Jadi kalau ditanya untuk kasus Pak Bambang tidak dapat mengambil ini, tetapi linearnya adalah dengan yang namanya ketenaga listrikan, ya. Nah, bagi teman-teman semua juga di sini harap diperhatikan bahwa nanti teman-teman nanti silakan memilih yang namanya linearitas ijazah S1 dengan bidang studi yang diambil untuk yang namanya PPG. Nah, ini berbeda dengan yang namanya tabel untuk yang namanya linearitas sertifikasi pendidik nantinya ya. Nah, linearitas sertifikasi pendidik ini nanti berkaitan dengan mapel yang dapat diampu sehingga valid untuk yang namanya sertifikat pendidik. Jadi akan saya contohkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh tampilan info GTK bagi teman-teman guru yang sudah sertifikasi. Nah, di pojok kanan ini ada kode linear sertifikasinya ya. Di sini adalah 525 di mana teknik komputer dan jaringan. Nah, teman-teman bisa melakukan cek linearitas 525 di sini untuk melihat mapel apa saja yang akan Bapak Ibu ampu agar perhitungan jamnya dihitung di dalam sertifikasi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini. Di sini ada cek linearitas 525. Nanti akan muncul nama mapel-mapel yang diakui jamnya gitu ya. Jadi di sini untuk kode 525 kalau kita cari sendiri di Permendikbud nomor 16 tahun 2019, guru yang memiliki sertifikat dengan kode 525 dapat mengajar mata pelajaran prakarya dalam aspek rekayasa gitu ya. Berarti untuk 525 dapat mengajar di jurusan mana saja, di RPL, TKJ, multimedia ya. Ini dianggap linear untuk mengajar di sini gitu ya. Nah, kemudian mapelnya apa saja?
Ada administrasi server, informatika, jaringan dasar, jaringan nirkabel, keamanan jaringan, kerja proyek, kewirausahaan, KKPI, komputer terapan, komunikasi data, melakukan administrasi server, melakukan instalasi PC. Nah, ini ada banyak sekali gitu ya. Nah, ini adalah mapel-mapel yang linier dengan kode sertifikasi 525 sehingga jamnya dihitung dalam perhitungan jam 24 jam untuk sertifikasi. Nah, ini adalah informasinya. Teman-teman jangan lupa itu untuk melakukan pengecekan persetujuan linearitas kualifikasi S1 D4 dengan program studi PPG dalam jabatan gitu ya. Jadi sebelum melakukan seleksi administrasi nanti, pastikan teman-teman memilih bidang studi PPG-nya harus sesuai dengan linearitas dari ijazah S1 atau bidang studi yang kita ampu ketika kuliah S1. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.